Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama channel YouTube Keluarga Kecil Aira. Di video kali ini saya ingin memberikan salah satu ide konten ya. Ide konten tentunya dalam produksinya mudah, terus juga penghasilannya lumayan gitu teman-teman. Konten apakah itu? Ya kembali lagi, ini adalah konten anak-anak teman-teman. Dan cara seperti ini sebetulnya ini udah cara lama ya, tapi ini masih aman untuk dimonetisasi teman-teman. Masih aman untuk dimonetisasi, tapi kita harus benar-benar tahu triknya teman-teman. Nah, seperti apakah kontennya teman-teman? Oke, buat teman-teman jangan lupa subscribe dulu channel YouTube Keluarga Kecil Aira, dan mudah-mudahan akan selalu bisa membantu buat teman-teman semuanya ya. Bila kalian ingin membuat konten bingung nih ya, konten apa ya kira-kira bisa bisa berkembang gitu teman-teman. Nah, saya sarankan ada salah satu konten ataupun ide, yaitu dari dari pengalaman aku juga, dan sekarang aku masih jalankan tentunya dengan konten anak-anak teman-teman. Jadi kita di sini kita bisa memanfaatkan mainan-mainan yang ada gitu teman-teman, ataupun mainan-mainan yang anak-anak kita ya, anak kita miliki, ataupun adik kita yang kita miliki, adik kita gitulah intinya ya. Jadi menggunakan mainan-mainan dari punya anak ataupun punya adik, kita bisa gunakan itu sebagai jalur untuk konten YouTube teman-teman. Nah, seperti apa caranya teman-teman? Caranya nanti akan saya tunjukkan teman-teman ya. Jadi sebelumnya memang ya, kalau di konten anak-anak itu kita harus bermodalkan dulu. Modalnya apa sih? Ya tentunya akan mainan teman-teman. Mainannya seperti apa nanti akan saya tunjukkan satu persatu, karena ini berhubung saya juga lagi pengen konten juga teman-teman ya. Dan untuk konten mainan ini kenapa ya kita bisa menghasilkan banyak di luar sana teman-teman ya. Hanya sekedar menggunakan konten mainan, dia bisa menghasilkan ratusan juta per bulan teman-teman. Nah, itu jangan salah teman-teman ya. Karena kenapa? Di dalam konten mainan tersebut, kalau kita sudah demonetisasi, RPM yang kita dapatkan itu lumayan besar teman-teman. Lumayan besar kenapa? Dari salah satu channel aku, konten aku ya, 1000 view aja, yang 1000 viewers aja, penghitungan RPM-nya itu bisa sampai 70.000, bahkan kadang bisa nyampe ada yang 150.000 yang 1000 view teman-teman. Sedangkan kita mencari view di dalam konten anak-anak itu, kalau misalkan rekomendasi sudah dapat, itu akan tetap awet teman-teman, dan akan tetap terjaga. Itu akan lebih mudah karena jangkauan kita, tujuan kita, yaitu target kita itu ke anak-anak ya teman-teman ya, ke anak-anak. Tapi kenapa kok RPM-nya besar gitu kan untuk anak-anak? Soalnya kan kalau misalkan konten anak-anak itu kan dibatas teman-teman. Dibatasnya kenapa? Dibatas iklannya. Jadi iklannya tuh pilih-pilih kalau untuk konten anak-anak. Tapi supaya penghasilan kalian bisa gede, bisa besar dari RPM yang kita dapatkan melalui konten anak-anak, kita harus benar-benar setting. Meskipun ketika kita upload video, jangan sampai kita membuat konten ditujukan untuk anak-anak. Istilahnya audiensnya dipilih, ya video ini untuk anak-anak, jangan teman-teman. Jadi kalian pilih aja, tidak, video ini tidak untuk anak-anak. Nah, kenapa seperti itu? Karena itu untuk memancing universal iklan yang akan kita masuk, akan kita dapatkan, yaitu dari berbagai iklan bisa masuk ke dalam kita. Nah, terus apa yang bisa membuat konten anak-anak ini bisa besar RPM-nya? Karena di situ kalian bisa karena di situ kita akan selalu menunjukkan misalkan benda-benda ya, benda-benda atau mainan, entah itu mobil-mobilan, dan itu ada dampak untuk RPM yang besar teman-teman. Jadi entah itu mobil-mobilan, entah itu dapur, entah itu masak-masakan, dan itu dari sistem YouTube dia akan membaca, meskipun itu mainan, tapi dia akan membaca iklan yang akan masuk itu tertujukan kepada konten-konten seperti elektronik gitu teman-teman. Nah, seperti itulah ya. Nah, banyak di luar sana bang, konten anak-anak sekarang susah monetisasi. Ya, itu tergantung kita bagaimana cara mengelolanya teman-teman. Saya mempunyai trik dan istilahnya supaya channel YouTube anak-anak bisa dimonetisasi. Terus juga kenapa saya suka membuat konten anak-anak? Karena konten anak-anak itu mudah banget teman-teman, mudah banget. Terus juga produksinya cepat teman-teman ya. Kalian kalau misalkan pengen konten buat video tentang konten anak-anak, itu juga sehari kalian kalau misalkan niatnya bisa buat 5 video gitu teman-teman. Nah, tapi saran saya kalau misalkan untuk konten anak-anak, kalian bisa update setiap hari 1 kali video aja. Nanti kalau misalkan sudah dimonetisasi, kalian juga bisa menghasilkan pendapatan dari tambahan ya, melalui live streaming secara berjam-jam gitu ya teman-teman ya. Itu juga bisa digunakan. Kalian sering kan melihat konten video anak-anak, konten anak-anak itu menggunakan live streaming. Nah, di situ adalah pendapatan tambahan yang akan kita dapatkan. Misal nih gini teman-teman, kalau misalkan kalian udah dimonetisasi nih ya, kalian konten setiap hari buat 1 video, dan itu videonya menurut aku nggak ribet teman-teman. Nanti aku akan beritahukan caranya ya. Misalkan pagi kita konten, terus juga nanti jam 10 siang kita upload ya videonya melalui uploading gitu ya. Lalu misalkan malamnya kita kejar target untuk penonton luar negeri dengan cara live streaming teman-teman. Live streamingnya di jam berapa bang?
Live streaming kalian bisa digunakan ketika jam 8 malam sampai pagi itu bisa teman-teman, itu untuk memancing ya, memancing audiens dari luar negeri teman-teman. Nah disitulah tidak menutup kemungkinan penghasilan kita akan bisa besar teman-teman ya. Jadi di luar sana ketika kok bang konten anak-anak kan gampang banget terdeteksi untuk anak-anak, iya emang gampang terdeteksi untuk anak, tapi kita usahakan ketika konten, usahakan seolah-olah kita itu mereview barang teman-teman, meskipun tujuan kita ke dalam anak-anak. Jadi tujuan kita ke dalam anak-anak itu untuk mencari audiens saja teman-teman. Tapi ketika kita bekerja, istilahnya membuat konten tersebut, kita seolah-olah mereview barang. Nah, misal teman-teman, nah ini ada salah satu mainan. Misalkan yang mainan adalah ekskavator. Kita tunjukin aja, wah ekskavatornya berwarna kuning teman-teman. Wah, lalu kita tuh masukkan visual ataupun gambar ataupun video ya, video tentang apa ini namanya ya, ekskavator ini teman-teman ya, mobil beko ya. Kalian bisa masukkan di situ, tapi part yang kita masukkan dalam video dari orang tersebut ataupun video dari situs manapun gitu, kita jangan banyak-banyak teman-teman. Kalau bisa paling aman itu saya biasa gunakan 3 detik aja. Misalkan ya, kita ngomong, wah, di sini ada apa nih, ekskavator besar teman-teman berwarna orange. Wadidaw, mantap mantap sekali guys. Wah, nah langsung dia muncul dari video dari situs yang lain. Misalnya kita cari videonya serupa dengan barang yang kita review tersebut. Itu yang akan bisa membuat RPM yang kita dapatkan itu besar teman-teman. Nah di situ, meskipun konten ini terlihat sepele, nah banyak di luar sana teman-teman ya. Ada si teman saya dia udah sukses ya, udah sukses di channel konten anak-anak ya. Dia cuma memiliki 2 channel YouTube tentang anak-anak teman-temannya. Namanya nanti akan saya spill ya. Saya belum izin, belum tanya ya boleh dipus atau enggak. Nah dia itu tapi dia kontennya di luar teman-teman. Dia setiap kemana-mana dia selalu bawa 1 karung mainan teman-teman. Nah dia bermain entah di mana gitu ya, entah di hutan-hutan atau di mana gitu ya. Nah dia selalu membawa mainan teman-teman, dan mungkin orang berpikir ini orang udah gede membawa mainan terus gitu, malah mainan kayak gini nggak jelas gitu. Dan ternyata ocehan seperti itu adalah bekal kita untuk mendapatkan 100 juta per bulan teman-teman. Kalian nggak percaya ya? Saya juga nggak percaya sih sebenarnya, tapi itulah kenyataannya teman-teman. Nah, bagaimana cara kalian untuk membuat konten anak-anak? Langsung aja kita kita coba nanti. Kalian mungkin ini bisa membantu kalian ketika kalian pusing, ketika kalian susah mencari ide konten. Nah, konten seperti ini adalah konten yang menurut aku sangat merekomendasikan banget gitu ya untuk mendapatkan uang ya. Terus juga, tapi ada triknya teman-teman. Nah, triknya seperti apa supaya kalian bisa lolos monetisasi? Nah, seperti itu. Dan trik-trik tersebut saya akan selalu bahas kepada yang sudah masuk les privat teman-teman, yang sudah masuk les privat sama saya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang pengen ikut gabung bersama les privat bersama saya, nanti ada konsultasi di WhatsApp ya teman-teman ya. Di WhatsApp, terus juga ada ilmu pengetahuan juga, terus juga ada istilahnya pembelajaran pengelolaan untuk channel YouTube kalian. Nanti di situ kalian ketika ada masalah channel YouTube dan lain sebagainya, kalian bisa tanyakan langsung melalui WhatsApp ya. Nanti itulah kegunaan kita bisa menggunakan les privat ya teman-teman ya di situ. Meskipun ketika saya buat postingan ada aja gitu yang komentar, ini gitu kan, mereka tahu apa gitu ya. Tapi yang penting saya bisa ngebantu kalian semuanya. Terus gimana bang untuk cara masuknya? Pendaftarannya cuma cukup 100.000 aja teman-teman. 100.000 itu sebenarnya nggak ada apa-apanya ketika kalian sudah dimonetisasi teman-teman ya. 100.000 itu istilahnya untuk ya uang kopi aja gitu. Uang untuk menemani kalian misalkan pengen bertanya sesuatu tentang YouTube, nanti saya akan balas ketika intinya kalian akan mendapatkan ilmu lah dari seputar YouTube, dari pengalaman aku selama YouTube 2012 lagi 2012 teman-teman ya, seperti itu ya. Jadi kalian pengen ikut bergabung bersama les privat bersama saya, YouTube khusus YouTuber pemula ya terutama ya. Kalau kalian pengen bergabung, kalian bisa langsung hubungi nomor WhatsApp saya di 082120056444 di situ ya. Langsung kalian bisa langsung japri aja, nanti saya akan langsung ini. Oke, kita langsung aja teman-teman ke TKP-nya. Di sini ada ada berbagai mainan ya, yang akan saya tunjukkan kepada teman-teman semuanya bagaimana cara membuat kontennya ya. Oke, kita langsung aja teman-teman. Nah, ini adalah mainan-mainan yang sudah saya susun dan saya tata teman-teman ya. Jadi ini sebenarnya mainan anak-anak saya gitu teman-teman ya. Anak-anak saya juga hobi mainan. Jadi ketika dia suka jalan-jalan kemana, dia langsung pengen beli mainan ini gitu kan. Dan akhirnya terkumpul. Ini belum seberapa teman-teman, masih banyak sekali teman-teman. Dan itu saya bisa manfaatkan untuk membuat konten YouTube teman-teman ya. Oke, caranya bagaimana? Seperti misalkan ya, contoh ya, kita langsung pembukaan. Halo guys, wah jumpa kembali bersama
apa namanya, Aira Toys. Wah, baik kita teman-teman, di sini kita hunting-hunting mainan banyak sekali teman-teman. Wadidaw, mantul mantul, lihat. Wih, banyak sekali. Nah, langsung kalian bisa mainkan tangan ya. Ini adalah untuk menghindari, istilahnya ini untuk keamanan teman-teman. Kalian tunjukin tangannya, tunjukin tangan. Supaya kenapa? Supaya di YouTube terdeteksi bahwa ini adalah manusia ya. Nah, seperti itu. Lalu kita tunjukin beberapa dari barang-barang ini. Contoh ya. Wow, di sini lihat teman-teman. Wah, apa ini? Wadidaw, lihat teman-teman, di sini ada dinosaurus. Nah, setelah kita bicara istilahnya tentang barang ini, kita langsung masukkan videonya teman-teman. Misalkan ini kita nunjukin dinosaurus ya, kita masukin cari video dinosaurus, tapi jangan sampai banyak-banyak, cukup 3 detik aja, langsung kita masukin ke sela-sela ini. Kalau misalkan ya, wow, dinosaurus, tap, langsung dia muncul ya video dinosaurusnya, 3 detik aja. Lalu udah gitu lanjut lagi gitu teman-teman. Wah, mantul, kita taruh lagi. Setelah itu kita tunjukin barang yang lain satu persatu, pokoknya kita review semuanya teman-teman ya. Langsung ini aja. Wow, di sini juga ada mobil bus Tayo teman-teman. Wadidaw, berwarna merah. Wow, mantul sekali guys. Wah, langsung dia muncul mobil bus Tayonya. Kalian bisa cari entah itu pakai kartun, pakai istilahnya pakai apa lah ya. Tapi jangan lupa ketika kita memasukkan video, misalkan video edukasinya seperti ada sapi misalkan ya. Wah, ada sapi nih. Kalian ambil video sapi yang lucu gitu teman-teman ya. Video sapi yang lucu, tapi video sapinya itu kita kasih background teman-teman. Kasih background kayak semacam yang sekarang lebih ngetren lah. Kalian bisa cari background musik DJ ataupun hip hop gitu kan, seperti yang ada di apa namanya, kayak misal musik-musik TikTok gitu teman ya. Nah, itu akan membuat anak-anak bisa lebih menarik lagi gitu teman-teman. Nah, semua barang ini nanti kalian review teman-teman ya. Ya, caranya seperti itu. Pokoknya dari awal sampai akhir ya kayak gitu terus. Misalkan assalamualaikum, jumpa kembali bersama ini gitu. Nah, setelah itu kalian tunjukin, wah ini ada telur guys, ini sepertinya ini telur dinosaurus ya. Nah, langsung dia muncul lagi gambar telur ataupun gambar dinosaurusnya. Gitu hanya yang berkaitan kita review gitu teman-teman. Nah, kalau misalkan udah nih ya, contohnya udah ya. Wow, semuanya barang-barangnya. Mainan di sini banyak sekali teman-teman. Teman-teman jangan lupa ya, agak klik tombol subscribe supaya bisa kita hunting-hunting lagi, menjelajah, mencari mainan ataupun mereview mainan keren-keren teman-teman. Oke, sampai jumpa lagi. Dadah. Nah, seperti itu ya. Seperti itu teman-teman. Nanti kita bisa untuk endingnya seperti itu. Gampang banget, pokoknya simple banget gitu teman-teman ya. Jadi kita inilah kenapa saya suka membuat konten anak-anak, karena di situ adalah kita produksinya cepat teman-teman. Jadi nggak usah memikirkan hal-hal, wah aku harus konten sebenarnya idenya bagaimana nih ya, aduh bagaimana nih settingnya nih ya. Nah, kita nggak mikirin ke situ. Yang penting kita punya mainan, kita tata, kita review satu persatu di situ. Lalu kita mencari referensi video-video yang sesuai dengan mainan yang kita miliki, satu persatu kita masukin gitu. Nah, seperti itu. Lalu udah gitu, ya udah, assalamualaikum guys. Nah, udah gitu aja sih sebenarnya. Dan itu bisa menghasilkan berjut-jut gitu teman-teman setiap bulannya ya. Gila, cuman kayak gini doang gitu teman-teman ya. Nah, oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa subscribe channel YouTube Keluarga Kecil Aira. Yang pengen lebih tahu banyak tentang ilmu-ilmu ide konten ataupun settingan dan sebagainya tentang YouTube, kalian boleh bisa ikut les privat bersama saya teman-teman ya. Meskipun channel ini masih kecil, channel ini adalah channel pengembangan teman-teman sebenarnya. Kalau misalkan tadi kalau channel ini difokuskan untuk tutorial mungkin udah ini gitu ya. Tapi channel ini udah lumayan gitu ya. Tadinya ini memang channel vlog, tapi saya buat channel ini sedemikian rupa untuk channel pengembangan channel YouTube ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Kalau misalkan ada pertanyaan kalian bisa isi komentar di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.